Menurut Anda, kemana sebenarnya nanti muara dari RUU ini? Atau ya, perubahan ini nanti kemana muaranya? Apakah kita semakin, demokrasi kita semakin Oh, baik? jelas enggak. Ya. Jelas tidak. Jadi, Hmm. kalau kita bicara konteks demokrasi, sebenarnya makin banyak peraturan yang mengekang kebebasan sipil, maka semakin tidak demokrasilah kita. Nah, sekarang banyak undang-undang yang mengekang kebebasan sipil, salah satunya Undang-Undang Polri, karena dia bisa memberikan kewenangan ke Polri untuk mengawasi ruang cyber kita tanpa ada pengawasan yang jelas, tanpa ada syarat yang jelas. Misalnya kalau di beberapa ketentuan perundang-undangan terkait dengan penyerapan, itu misalnya harus ada izin pengadilan. Gitu. Harus berdasarkan bukti permulaan dulu, ada 2 bukti permulaan yang cukup dulu, baru boleh menjadak orang. Tapi di sini kan loss sama sekali. Dia mengatur tentang kewenangan Polri boleh menyadak. Tidak ada syarat-syaratnya, tidak ada tata cara dan mekanisme kontrol. Berarti tidak ada lagi ruang privat kita ya? Tidak ada lagi ruang privat kita. Padahal Amerika sebagai negara demokrasi aja. Iya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu ataupun seputar fakta, data, dan peristiwa, termasuk regulasi yang terjadi baik di Aceh maupun di nasional. Sahabat sisi lain, walaupun tidak termasuk dalam Prolegnas 2024, tapi atas usul inisiatif DPR RI pada rapat paripurna DPR RI tanggal 28 Mei 2024, rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia akhirnya diterima untuk dibahas pada masa transisi ini. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 2002 ini berisi 8 bab, 43 pasal, dan disahkan atau disetujui oleh Presiden RI ketika itu Megawati Soekarno Putri pada 8 Januari 2002 silam. Keputusan ini tentu saja mendapat tanggapan dan kritik dari berbagai pihak, baik akademisi, kelompok masyarakat sipil, jurnalis, serta aktivis HAM dan demokrasi. Tentu banyak yang coba dieksplorasi atau dikritisi. Salah satunya oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Dalam rilisnya, AJI berpendapat berdasarkan rancangan atau draft yang ada, RUU Polri ini pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan kewenangan kepolisian sehingga menjadikannya sebagai institusi super body. Untuk itu malam ini saya mengundang dari ujung barat Indonesia, Aceh, saya mengundang salah satu narasumber yang saya kira cukup paham dan berkompeten untuk kami bahas masalah ini, yaitu Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Bung Muhammad Kodrat. Assalamualaikum, Bung Kodrat. Waalaikumsalam. Saya kira ini sudah menjadi isu nasional ya, Bung Kodrat ya? Iya, sudah banyak disoroti. Sudah banyak disoroti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Saya ingin langsung aja ini. Apa misi di balik ini atau apa yang perlu, yang masih membuat kita was-was dari RUU ini? Ya, jadi begini, sebelum kita bicara RUU itu, kita bicara dulu kondisi polisi kita hari ini. Ya. Nah, di berbagai survei, bahkan di laporan institusi negara resmi seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan segala macam, itu menempatkan Polri sebagai lembaga yang banyak dilaporkan. Iya. Kalau Komnas HAM berarti pelaporannya terkait pelanggaran HAM. Terkini kasus Peggy, bebas. Peggy, bebas. Berapa kali lah? Banyak. Itu mungkin di nasional ya, bisa diekspos. Iya. Tapi di daerah saya yakin itu banyak, lebih dari Peggy. Oke. Jadi di dalam RUU ini kan menambah kewenangan kepada Polri. Nah, sedangkan kewenangan yang ada saja sekarang ini banyak dilakukan penyalahgunaan kekuasaan. Yang salah tangkap lah, ya kan, yang melakukan kekerasan, memeras
pengakuan dari orang yang diduga tersangka banyak. Hmm. Jadi dari wewenang yang ada saja, Hmm. mereka tidak mampu menjaga keprofesionalannya itu. Terlebih lagi RUU ini memberikan perluasan kewenangan tanpa ada mekanisme kontrol yang jelas. Salah satu contohnya misalnya RUU itu memberikan kewenangan polisi untuk mengawasi ruang siber. Pengawasan ruang siber itu artinya dia bisa mengawasi semua apa yang ada di dalam handphone kita, WA kita, akun media sosial dan lain sebagainya. Siapa yang berani jamin kalau itu tidak disalahgunakan? Dan itu tidak mengenal strata ya, termasuk anggota DPR RI sendiri ya? Oh iya, Bisa disadap gitu ya? semua orang. Tidak ada yang kebal ya? Harusnya begitu. Tapi kalau bicara kalau anggota DPR kan kalau dia masih menjabat ada haimun, harus ada izin ini segala macam. Tapi pada prinsipnya semua orang sama di depan hukum dan apabila itu berlaku ya harusnya berlaku ke semua orang. Ini kan menarik ini Bung Kodrat ya. Ini diangkat kembali di saat era transisi kepemimpinan nasional ya. Artinya Presiden Jokowi sendiri mau berakhir, juga tidak akan bisa kayaknya terlalu agresif lagi. Presiden terpilih Prabowo sendiri belum punya kewenangan. Ini kayaknya sengaja momentum ini dipilih untuk membicarakan ini. Ya mungkin bisa jadi karena orang belakangan ini disibukkan dengan banyak isu ya, banyak persoalan. Kita lihat bagaimana drama politik kita dan lain sebagainya. Dan kita juga patut curiga bahwa ini merupakan produk legislasi yang kemudian nanti akan digunakan oleh kekuasaan untuk merepresi masyarakat. Jadi siapapun penguasa nantinya ke depan, apabila RUU ini disahkan, itu bisa dengan mudah disalahgunakan. Sangat mudah. Karena tidak ada mekanisme kontrol, tidak ada evaluasi di situ. Kontras mencatat ada 5 catatan dari Kontras ya. Saya riset, saya bacakan. Pertama, RUU ini memperluas kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang cyber yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kedua, RUU Kepolisian juga menambah pasal mengenai perluasan kewenangan untuk melakukan penyadapan dan perluasan kepada bidang intelijen dan keamanan Intelkam Polri. Ketiga, RUU Kepolisian tidak memperkuat dan menegaskan posisi serta kewenangan lembaga pengawas seperti tadi ya, atau oversight terhadap Polri seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Keempat, terkait masih diaturnya PAM Swakarsa, dan kelima, bertambahnya batas usia pensiun. Pendapat Anda gimana? Ya, itu sebenarnya hasil diskusi masyarakat sipil ya, unsur masyarakat sipil, dan kita sepakat itu adalah poin-poin yang kita anggap paling bermasalah di dalam undang-undang itu sendiri. Sebenarnya semangatnya begini, kita berharap sebenarnya RUU ini harusnya menjadi apabila ingin disahkan, ini harusnya menjadi momentum untuk kita mengevaluasi Polri ya, secara menyeluruh, mengetatkan sistem pengawasan, bukan malah memberikan kewenangan yang begitu luas tanpa adanya mekanisme pengawasan. Jadi semangat masyarakat sipil sebenarnya ingin polisi ini berbenah, tapi semangat yang dibawa dalam RUU ini itu semangat perluasan kewenangan tanpa mau diawasi, terlalu eksesif. Jadi bahasanya saya mengambil beberapa catatan, ngebut RUU Polri tapi lupa berbenah diri gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Ini juga ada semacam tulisan secara kultural, masalah utama dalam institusi Polri adalah adanya kultur kekerasan dan impunitas seperti yang dikatakan tadi. Betul. Ya, saya juga mencoba meriset kecil-kecilan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU ini yang agak kontroversi ya. Misalnya pada pasal 1 ayat 7, yaitu bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, baik yang disebabkan sumber ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian pada pasal 1 ayat 17, yang menjadi kontroversi adalah fungsi pemerintahan negara. Kemudian saya juga coba mencatat pasal 6 yang menjadi kontroversi adalah pada poin B, wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian poin D, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional. Poin E, pesawat udara terintegrasi dan bendera Indonesia. Artinya ini bukan lagi di darat ya, tapi polisi juga bisa masuk ke
laut dan udara ini. Ya, kalau Ah, kita lihat pasal itu sebenarnya dia berbicara masalah yurisdiksi. iya. Yurisdiksi artinya di mana kedaulatan dan hukum negara Indonesia itu bisa diberlakukan. Hmm. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya apa namanya? Kalau menurut saya lihat itu sudah sesuai lah dengan yurisdiksi yang diatur dalam hukum internasional sebenarnya. Nah, yang kita sayangkan di sini sebenarnya tidak ada mekanisme kontrol itu tadi. Kalau kita berbicara yurisdiksi, memang kapal laut, pesawat udara itu yang berbendara atau terdaftar di negara Indonesia memang masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia memang. Jadi polisi bisa masuk. Hukum Indonesia berlaku di situ, Ah. gitu loh. Hukum Indonesia berlaku di situ. Ini kembali lagi, saya coba mempertajam ini masalah cyber ini, masalah penyadapan ini. Seberapa jauh kekhawatiran Anda terhadap ini? Jadi begini, kalau kita lihat ya, di pasal itu sebenarnya ditulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan, kurang lebih gitu bahasanya. Nah, masalahnya kita belum ada undang-undang terkait penyadapan. Tidak ada yang mengatur itu. Ada beberapa ketentuan hukum, norma hukum terkait penyadapan itu tersebar di beberapa undang-undang, misalnya undang-undang ITE, undang-undang tentang narkotika, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tapi itu pun tidak lengkap dan parsial. Kalau undang-undang misalnya tentang korupsi atau KPK, dia cuma mengatur kewenangan penyadapan di KPK misalnya. UU Narkotika mengatur penyadapan yang dilakukan oleh BNN. Nah, kalau kita baca itu semua itu belum cukup untuk mengcover tindakan penyadapan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, menurut kita harusnya itu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan hukum acara. Karena hukum acara itu mengatur mengenai mekanisme dan tata cara melakukan upaya paksa, bukan dalam undang-undang Polri. Nah, kalau kita lihat kitab undang-undang hukum acara pidana kita sendiri itu belum mengcover terkait penyadapan. Jadi kalau itu pun mau diberlakukan, tidak ada payung hukumnya. Karena tidak ada payung hukumnya, maka dia cenderung untuk disalahgunakan. Menurut Anda, kemana sebenarnya nanti muara dari RUU ini? Atau ya perubahan ini nanti kemana muaranya? Apakah kita demokrasi kita semakin baik? Jelas enggak, jelas tidak. Jadi kalau kita bicara konteks demokrasi, sebenarnya makin banyak peraturan yang mengekang kebebasan sipil, maka semakin tidak demokrasilah kita. Nah, sekarang banyak undang-undang yang mengekang kebebasan sipil, salah satunya Undang-Undang Polri, karena dia bisa memberikan kewenangan ke Polri untuk mengawasi ruang cyber kita tanpa ada pengawasan yang jelas, tanpa ada syarat yang jelas. Misalnya kalau di beberapa ketentuan perundang-undangan terkait dengan penyadapan itu misalnya harus ada izin pengadilan, gitu. Harus berdasarkan bukti permulaan dulu. Ada 2 bukti permulaan yang cukup dulu, baru boleh menjadak orang. Tapi di sini kan loss sama sekali. Dia mengatur tentang kewenangan Polri boleh menyadak. Tidak ada syarat-syaratnya, tidak ada tata cara dan mekanisme kontrol. Berarti tidak ada lagi ruang privat kita ya? Tidak ada lagi ruang privat kita. Padahal Amerika sebagai negara demokrasi aja. Iya. Kan? Nggak ada lagi. Apa misi di balik ini menurut Anda? Iya, kita menduga ini merupakan salah satu alat penguasa ya, untuk merepresi masyarakatnya. Nah, tapi represi yang dilakukan itu seolah-olah legal dengan justifikasi melalui sebuah produk peraturan perundang-undangan. Padahal kalau kita lihat proses pembentukannya itu ada cacat juga di situ. Tidak masuk prolegnas misalnya kayak seperti tadi. Iya. Nah, tidak ada partisipasi publik yang bermakna di situ. Tapi ini kan tidak datang, usulan ini tidak datang dari pemerintah, tapi dari ini DPR. DPR ini. Ada apa di parlemen kita? Mungkin kalau tadi dugaannya akan digunakan sebagai martil dalam konteks kekuasaan, kalau mungkin itu datangnya dari pemerintah melalui misalnya Kemendagri ataupun Menkumham. Tapi ini hak usul dari DPR dan ini ironisnya tidak masuk prolegnas lagi. Iya. Ini ada apa ini? Apa dagang sapi apa di parlemen? Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya orang-orang yang di DPR itu juga bagian dari
eksekutif juga. Ya, karena perpanjangan tangan partai ya. Iya, perpanjangan tangan partai. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara bingkai besarnya, ini kepentingan oligarki. Oh. Jadi bukan hanya pribadi orang yang berkuasa, Hmm. tapi beserta kelompok-kelompoknya, dan kelompoknya itu termasuk juga ada dalam DPR. Hmm. Artinya ini memang kekuasaan Polri sudah semakin besar ya. Semakin besar dan eksesif. Hmm. Eksesif maksudnya ya dia apa ya, mempunyai dampak buruk terutama bagi demokrasi kita, karena kebebasan sipil semakin dikekang, semakin diawasi tanpa ya tadi itu, tanpa syarat yang jelas, tanpa mekanisme kontrol, evaluasi dan segala macamnya. Termasuk perpanjangan masa pensiun ya. Iya. Sekarang saja nggak ada ini, justru di mana-mana ya udah di imigrasi di segala macam. Iya, jadi dalam negara demokrasi pembatasan kekuasaan itu sangat penting. Nah, seperti tadi ada kewenangan, sebuah kewenangan itu harus dibarengi dengan kontrol. Apa salah satu bentuk kontrol? Ya mekanisme dan salah satunya itu apa namanya, pembatasan masa jabatan. Kalau masa jabatan diperpanjang, berarti kontrolnya semakin lebar juga. Nah, dan kemudian itu bisa menjadi apa namanya, akan berpusat pada orang tertentu, gitu. Iya. LBH sendiri, baik YLBHI maupun LBH Banda Aceh, sikapnya seperti apa? Oh, kita jelas menolak RUU ini. Kita menganggap ya RUU ini sangat mengancam kebebasan sipil. Jadi kita sudah berapa kali dan mengancam hak asasi manusia. Oh jelas. Hak sipil itu termasuk juga dalam hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (CCPR). Ini juga pada bagian lain ada poin-poin yang juga melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, upaya perlambatan akses ruang cyber untuk tujuan keamanan. Ya, itu sebenarnya ada pengalamannya. Itu pernah terjadi di Papua tahun 2019. Waktu itu akses internet di Papua itu dibatasi, karena alasan akan terjadi semacam keributan lah, keributan yang berbasis SARA waktu itu. Tapi kemudian pembatasan itu dinyatakan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Waktu itu ada kawan-kawan yang menggugat tindakan pemerintah yang membatasi membatasi internet di Papua, digugat, dan pengadilan menyatakan tindakan itu melawan hukum. Karena kenapa? Ya, internet itu kan sesuatu yang netral. Baik buruknya itu ada di pengguna. Nah, seharusnya yang jangan gara-gara ada 1-2 pengguna yang menggunakannya, misalnya kita katakanlah melawan hukum, semua internet itu dibatasi, tidak bisa. Nah, oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara sudah pernah menyatakan perbuatan itu melawan hukum, tapi lagi-lagi itu dijustifikasi dalam RUU ini. Apa bisa disebut nggak RUU ini sebagai bentuk kepanikan kekuasaan aja nih? Bentuk kepanikan bisa, bentuk untuk mempertahankan keinginannya berkuasa juga bisa. Banyak variabel, tapi tentu itu terkait dengan kekuasaan pastinya. Nah, menurut Anda dengan RUU semacam ini, apakah bisa disebut wajar bahwa negara penguasa memberi keleluasaan yang begitu besar hari ini untuk Polri berdasarkan RUU ini? Saya pikir sangat tidak wajar, sangat tidak wajar, apalagi kita berbicara kondisi polisi di Indonesia. Polisi itu punya kewenangan yang sangat sangat besar. Dia bisa menangkap orang, memenjara orang, menahan orang. Nah, dari kewenangan-kewenangan yang sudah ada saja, dia banyak melakukan abuse of power. Apalagi sekarang diberikan perluasan kewenangan, maka abuse of power-nya itu akan merambah ke kewenangan-kewenangannya yang lain. Kalau ini juga tanpa dibatasi dengan mekanisme kontrol yang jelas. Ya, soal mekanisme kontrol yang jelas atau pengawasan. Apakah kehadiran Kompolnas, kemudian ada Komisi 3 DPR RI, cukup efektif untuk atau ini jeruk minum jeruk nih?
Saya pikir kalau Kompolnas dia tidak memiliki dia karena kewenangannya untuk memberikan saran kepada presiden mengenai kebijakan terkait Polri. Jadi dia tidak bisa mengambil tindakan langsung terhadap anggota yang melanggar. Begitu juga DPR. Komisi 3. Komisi 3. Nah, biasanya itu memang yang mengambil tindakan itu ya internal Polri, Propamnya melalui kode etik, dan Pengawasan segala macam. internal ya. Pengawasan internal. Dan di banyak kasus itu tidak efektif. Banyak atasan-atasannya, pihak-pihak yang sama seragamnya justru melindungi orang-orang yang bermasalah itu. Ya. Ya contoh misalnya kasus-kasus yang terjadi terhadap Brigadir Joshua gitu ya. Ya, kita juga banyak pengalaman kasus di kantor yang menunjukkan betapa tidak profesionalnya polisi. Apa itu misalnya? Kita pernah melaporkan tiba-tiba ada pelapor melaporkan kasusnya, kemudian tanpa pernah diperiksa di BAP, laporannya ditutup tanpa alasan yang jelas. Nah, kita laporkan ke Propam waktu itu di Polda. Dan ujungnya ya hasilnya ya nggak ada apa-apa. Dia menganggap itu bukan suatu pelanggaran. Padahal jelas itu sebuah pelanggaran. Saya yang agak khawatir ini soal sadap menyadap ini. Sadap menyadap ya kan. Ini selama ini kan sudah cukup banyak sebenarnya institusi yang menggunakan sadap menyadapnya. Polri sendiri melalui Densus 88 juga sadap. Kejaksaan Agung juga ada sadap. KPK juga sadap. BIN juga sadap. Gimana negeri ini sebenarnya memata-matai, mengintai rakyatnya sendiri gitu loh. Iya, sebenarnya kalau mau kita objektif, sebenarnya ada pentingnya di dalam proses penegakan hukum. Nah, tapi yang kita sayangkan sekarang proses penyadapan itu nggak jelas. Siapa yang boleh disadap dalam hal apa, misalnya harus ada izin siapa, harus ada apa. Itu yang nggak jelas. Apakah memang karena ketidakjelasan itu, apakah memang selama ini ada kekuasaan Polri yang memang tidak maksimal, atau ada anggapan memang karena kekuasaan Polri itu tidak maksimal lalu perlu dimaksimalkan dengan RUU ini? Saya pikir kekuasaan Polri sudah sangat maksimal. Maksudnya kalaupun dia mau menganggap tidak maksimal, sebenarnya dia institusinya saja yang tidak memaksimalkan dirinya. Sebenarnya kalau dilihat kewenangannya udah cukup kalau cukup banyak. Cukup banyak penangkapan, penyitaan, penggeledahan. Atau mungkin ada persaingan antar institusi, katakanlah misalnya kalau kita lihat ya, baik dengan kejaksaan ataupun dengan KPK yang katakanlah sampai hari ini Firly saja juga tidak. Gimana itu? Ya, bisa kita anggap gitu karena begini, di dalam RUU Polri itu, jadi kalau penyidik itu kan banyak, Pak. Jadi kalau di dalam penegakan hukum lingkungan ada penyidik lingkungan hidup, ya kan? Ada penyidik kalau di narkotika ada BNN, ada kalau di terorisme ada BNPT. Jadi banyak penyidik-penyidik yang melakukan penyelidikan di kewenangannya di luar Polri. Nah, di dalam RUU itu ada satu pasal yang mengatur bahwa semua penyidik-penyidik itu BNN, penyidik lingkungan misalnya, apalagi BNPT misalnya dan sebagainya, ketika melakukan penyelidikan setelah penyelidikannya mau dilimpahkan ke jaksa untuk dibawa ke pengadilan, itu harus ada surat pengantar dari Polri. Jadi kalau tidak ada surat pengantar, berkas itu tidak bisa dilanjutkan ke jaksa karena berkasnya dianggap tidak lengkap. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang ada semangat Polri untuk mengontrol semua penyidik-penyidik di luar institusi resminya. Mau dia tarik semua gitu ya? Iya, termasuk KPK. KPK juga punya penyidik sendiri. Termasuk KPK juga akan kena peraturan itu. Kalau dia mau mengajukan kasus korupsi ke jaksa, itu harus ada surat pengantar dari polisi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tersangka atau terduganya itu petinggi Polri? Mau nggak keluar surat? Ya. Dan kembali lagi, kalau menjadi institusi tunggal dalam kebijakan tadi itu nggak ada yang berani kontrol juga kan? Ya nggak ada. Dan makanya seharusnya kita pada akhirnya suka-suka juga nanti. Suka-suka juga. Jadi lebih kepada target operasi kan? Jadi bukan lagi soal penegakan hukum ya, tapi target operasi. Iya.
kasus mungkin yang baru-baru ini Densus 88 menguntit Ya, nguntit jam jaksa- Jampitsus, Jaksa Agung Muda Ya. bidang tindak pidana khusus. tidak pidana khusus. Ya. Nah, itu heboh. Dan itu mungkin cepat selesai diperiksa propam karena yang kena Jampitsus. Coba kena orang-orang yang biasa aja, yang nggak punya jabatan, apalagi orang miskin, itu nggak akan pernah diusut. Ini yang kuntit ini Densus 88 lagi. Iya, Densus Disadap 88. lagi gitu ya. Iya. Urusannya apa sebenarnya? Apa? Kok bisa dia menguntit Jampitsus? Iya, urusan Densus teroris gitu ya. Ya, apakah Jampitsus diduga melakukan tindak pidana terorisme? Kan itu pertanyaannya. Iya. Baik, Bung Kodrat, saya kira sudah cukup banyak ini. Jangan pernah bosan tuh kami undang kembali. Ya. Saya sendiri akhirnya udah nggak tahu apa mau tanya lagi. Tapi memang kekhawatiran kita semua. Terakhir ini closing Anda terhadap ini gimana kira-kira? Ya, kita menganggap seharusnya RUU ini tidak dilanjutkan pembahasannya, dihentikan, dan kita berharap harusnya disediakan dulu payung hukum yang jelas dulu. Nah, salah satunya apa? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Nah, karena itu juga sudah KUHP kita sudah baru, ya, walaupun banyak masalah juga di situ. Nah, seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hukum formil untuk menegakkan hukum KUHP itu juga harus diperbarui terlebih dahulu dengan melalui pembahasan yang intensif lah, yang komprehensif supaya KUHP ini bisa mengatur upaya-upaya paksa yang akan dilakukan oleh penegak hukum. Ya, kalau pada akhirnya juga tetap dilanjutkan pembahasannya sampai pada akhirnya disahkan itu gimana? Saya yakin negara kita demokrasinya akan mundur dan akan banyak korban dari abuse of power polisi melebihi tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik. Sama di sisi lain itu tadi pembicaraan saya dengan Pak atau Bung Muhammad Kodrat dari LBH Banda Aceh. Selalu dalam setiap pembahasan saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan, karena Andalah yang berhak menilai dan mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan tadi. Harapan saya mudah-mudahan pembicaraan kami ini bermanfaat untuk kita menambah wawasan dan informasi, paling tidak memahami terhadap kondisi yang terjadi di negeri ini. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.